Iya, puji nama Tuhan. Kali ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang muslimah yang memutuskan untuk ikut Yesus karena merasa bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dia sangat bahagia dan sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan itu. Maka untuk itu mari kita simak sampai selesai kesaksiannya dan kita doakan supaya semakin kuat imannya dan semakin diberkati. Silahkan menyaksikan. Hari ini Tuhan berikan waktu dan kesempatan kembali untuk saya bersaksi. Terima kasih juga untuk hal-hal yang Tuhan kasih buat setiap kita yang adalah setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita beserta berkat-berkatnya. Terima kasih Pak untuk hal-hal yang membuat orang bisa menjadi percaya itu tidak mudah dan tidak semudah yang kita bayangkan atau yang dipikirkan orang. Orang mudah sekali kenapa bisa berubah menjadi Kristen. Tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Untuk meninggalkan kultus atau pemahaman di dalam agama semula itu tidaklah mudah begitu. Bahkan saya sendiri pribadi tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa ada agama lain selain agama Islam, gitu ya. Hanya sedikit tahu dari pelajaran-pelajaran sekolah ada 5 agama waktu itu, gitu ya. Tapi saya tetap berpikir bahwa satu-satunya yang benar adalah agama Islam yang penuh rahmatan lil alamin, begitu. Jadi mengenai hal saya ketika saya di dalam Islam, kenapa sampai Tuhan begitu luar biasa menjumpai saya secara pribadi, itu banyak hal yang saya lalui. Karena mungkin Tuhan sudah memilih saya dari awal sebelum saya ada, tetapi memang Tuhan izinkan saya harus melalui proses di dalam keluarga Islam saya, begitu. Jadi begini teman-teman, setiap manusia itu kan dikasih free will ya, atau kebebasan di dalam memilih begitu, dari kodratnya manusia semula. Nah, tidak ada juga manusia yang bisa menentukan bagaimana dia harus hidup, tetapi untuk memilih hak tentang kepercayaan, itu masing-masing punya hak. Mau milih yang mana, mau milih yang baik atau mau milih yang tidak, itu adalah hak setiap kita. Jadi sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dari awal hidup saya itu hanya dipenuhi dengan kecemasan saja, Pak. Iya. Kecemasan yang begitu tidak pernah ada titik temu untuk saya harus bisa mendapatkan suatu kepastian maupun jawaban. Tetapi seiring dengan berjalan waktu, saya pun karena mungkin diri saya pribadi sangat peduli tentang keselamatan akhirat. Makanya saya tidak semudah untuk menerima setiap pengajaran-pengajaran. Apalagi yang pengajaran Kristen katanya, kenapa saya begitu mudah menjadi Kristen? Tidak mudah, saya bilang. Karena begini, dari hidup saya, dari masa lalu saya, masa-masa di mana saya masih beragama semula, mohon maaf sebelumnya, saya tidak pernah menjelekkan agama Islam di sini sebelumnya ya teman-teman semua. Jadi ini saya menceritakan real tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami. Jadi ketika kita terus setiap hari hanya mengikuti ritual-ritual di dalam peribadatan gitu ya, sholat 5 waktu contohnya gitu, puasa, zakat, seperti itu hal-hal yang memang sudah saya lalui begitu. Tetapi ada hal yang memang masih membuat saya ragu gitu.
jadi membuat saya jadi bertanya-tanya gitu ya. Apakah benar apa yang sudah saya lakukan ini bisa menyelamatkan saya dan bisa membawa saya ke surga begitu. Bahkan saya sering bertanya kepada guru ngaji saya, ustaz saya, dan guru agama di sekolah saya. Saya sering sekali kritis untuk bertanya-tanya begitu. Tetapi ketika saya banyak bertanya, sepertinya mereka ini jengkel karena saya banyak bertanya gitu. Bahkan saya beberapa kali saya dibentak sama mereka karena saya terlalu banyak bertanya gitu ya. Tetapi pikir saya juga tidak pernah berpikiran bahwa agama saya salah. Walaupun ustadz saya, walaupun guru saya itu tidak bisa memberikan kepuasan atas pertanyaan saya tetap menganggap bahwa Islamlah yang benar. Dan saya hanya menganggap ustadz inilah yang kurang pengetahuan dan guru saya lah yang kurang pengetahuan, pikir saya seperti itu. Nah, berjalannya dengan waktu di usia remaja, sebenarnya saya harusnya sekolah gitu ya. Tetapi karena saya selalu melihat, oh, kakak saya setiap kali pulang dari Jakarta selalu membawa uang banyak, saya kepengen kerja gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan saya untuk merantau, saya bekerja dan saya tidak melanjutkan sekolah menengah ke atas, dan saya lebih cepat mencari kerjaan karena bagi saya nanti kalau udah umur segini nanti saya nggak sempat bekerja, ntar keburu orang tua saya nikahin saya karena orang tua saya tuh apa seperti pemikirannya orang-orang di sekitar di tempat saya itu usia-usia muda sudah pada dinikahkan gitu kan. Saya juga tidak mau seperti itu, makanya saya cepat pergi merantau juga. Saya juga bisa merasakan cari kerja, dan di situasi saya dalam pekerjaan dalam masa-masa remaja saya itu masa-masa pencarian jati diri ya Pak ya. Mencari kebenaran yang sejati atas apa yang selalu saya gumulkan selama ini juga begitu. Nah, di dalam perantauan saya sambil kerja. Nah, pas lagi puasa seperti itu, saya juga mengikuti ibadah puasa di masjid-masjid di sekitar saya punya tinggal di kos-kosan. Dan saya juga sering suka bertanya sama ustadz, tapi saya selalu mendapatkan jawaban yang sama gitu. Saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan buat saya gitu. Maksud saya kepengen suatu kepastian di dalam Islam itu apa gitu. Supaya saya masuk surga itu bagaimana begitu. Karena kita sudah kayak bisa dibilang ya ngos-ngosan juga kita mengikuti sholat. Karena kalau kita sudah tidak sholat, itu pasti akan mendapatkan hukuman gitu kan. Nah terus pada akhirnya saya bekerja, pas waktu itu pas baru mau masuk kerja begitu, ada 2 orang cewek gitu yang datang mencoba untuk mau berkenalan dengan saya, dia mau ajak berteman, lalu ingin ngajak ke kos-kosan saya. Setelah hari libur dia ngajak saya ke kos-kosan mereka gitu kan. Nah disitulah saya berjumpa dengan orang-orang yang bisa dibilang mereka ini diajak sharing itu sepertinya enak mengenai tentang hal ilmu keagamaan tuh lebih fasih dan lebih apa ya lebih mengerti banyak hal gitu. Lalu saya diberitahukan bahwa jalan menuju surga itu katanya kata mereka itu kita harus berjihad di jalan Allah gitu kan. Dan di jalan Allah itu kita harus membayar sedekah dan juga infak gitu kan. Itulah jalan satu-satunya untuk bisa menuju surga dengan cara jihad gitu. Pokoknya di jalan Allah. Di jalan Allah itu pokoknya dengan harta kita lah, dengan apa harus kita merekrut orang lah, pokoknya harus berjuang dalam segala untuk misi visi keislaman begitu. Lalu teman orang-orang di situ menyampaikan juga kepada saya bahwa kita harus membangun negara Islam ini menjadi negara
negara Indonesia ini menjadi negara Islam, supaya semuanya bisa bersatu dan semuanya bisa uh, menjadi milik Allah, dan ingin melakukan syariat Islam begitu. Oh begitu ya, akhirnya saya mulai, oh mungkin di sini gitu kan. Nah dari situ saya juga penasaran lah ya, mungkin di sini lah mungkin ada jawaban-jawaban. Saya berpikir waktu itu di sinilah orang-orang yang bisa mengerti agama yang sebenarnya, pikir saya seperti itu. Nah akhirnya berlanjut. Nah, terus saya sharing dengan mereka sampai pada akhirnya mereka mengajak saya untuk bertemu dengan ya tim yang mereka bentuk. Akhirnya kami 3 orang satu pos, dan saya berpisah dengan teman saya yang satu pos saya. Saya diberikan tempat sama mereka, jadi 3 orang per kontrakan itu, namanya dibentuk tim satu namanya. Ada tim satu gitu dibentuk buat kami gitu. Nah setelah itu, untuk hal pengajaran yang lebih, untuk mengerti hal pemahaman tentang konsep-konsep tentang negara Islam Indonesia ini, saya dan kami teman-teman rekan-rekan di satu wilayah itu janjian di satu tempat, dan situ nanti kita dijemput bersama-sama dengan ditutup mata kita. Dengan ditutup mata kita itu bertujuan supaya suatu waktu kita keluar dari organisasi itu, kita tidak membongkar tempatnya, itu begitu tujuannya. Iya. Nah terus di dalam pengajaran-pengajaran itu dituliskan, didoktrinkan tentang hal-hal bagaimana konsep negara Islam ini yang dibentuk ini, dan bagaimana tujuannya, bagaimana pergerakannya, itu semuanya diberitahu kepada kami begitu. Dan ajaran yang diajarkan di situ, kita lebih fokus kepada terjemahannya Al-Quran, dan tidak fokus lagi dengan Qurannya gitu. Nah tetapi untuk itu kan ada level-levelnya ya Pak ya. Ada level-levelnya gitu. Kalau level hanya semacam level saya kan bukan orang yang saya jadi dari mantan ustazah atau apa, tidak. Saya kan orang awam, dan kebanyakan jamaah-jamaah itu orang awam semua. Nah intinya begini, saya tetap beragama Islam waktu itu, tetapi saya bukanlah orang yang punya pendidikan tentang keislaman yang mungkin bisa dibilang ustazah atau dari lulusan apa segala macam, tidak. Intinya saya tetap Islam, dan disitulah saya merasa bahwa inilah pengajaran yang tidak ditutup-tutupi begitu, karena pengajarannya juga care ya, jadi berbahasa Indonesia begitu. Ya ini yang selama ini saya cari, karena waktu dulu saya di kampung saya itu tidak pernah diberitahu apa arti daripada isi Quran itu. Paling cuman hanya surat-surat hafalan saja yang ada arti-artinya, selainnya tidak ada, cuman hanya juz amma kayak begitu. Nah dari situlah mungkin sepanjang hidup saya terus mencari kebenaran, dan terus saya mencari kebenaran begitu. Tetapi Pak, setelah kejadian itu, keluarga saya puji Tuhannya itu tidak melepas saya begitu saja. Makanya mereka mencari saya dengan bantuan polisi untuk menjemput saya. Dengan sekian proses lama mereka mencari keberadaan saya, akhirnya saya ditemukan. Dan setelah saya ditemukan itu, jelas ada ancaman saya untuk saya keluar dari situ, karena pada saat waktu saya pamit, waktu dipanggil sama keluarga saya dan polisi itu,
Kalau saya tidak mau dijemput, maka mereka akan melibatkan kepolisian dan pasti akan dibongkar, begitu kan. Terus akhirnya ketua tim saya manggil saya ke belakang, akhirnya ya udah, antum, saya tanya nih, antum mau balik ke sini lagi nggak? Karena pada saat itu saya masih terpengaruh dengan hal itu, ya saya dengan yakin ya saya bilang saya siap, saya akan balik lagi. Oke, kalau antum balik lagi berarti antum selamat. Tapi kalau antum tidak balik lagi, hati-hati, antum tidak akan selamat. Bilang gitu kan. Nah, terus oke, saya pasti akan balik begitu. Nah setelah itu saya balik, yang barang-barang saya juga nggak saya bawa semua waktu itu. Saya sebagian saja saya bawa pulang. Nah sampai sempat loh Pak, di dalam kegiatan itu saya mau dikirim ke Aceh Pak. Jadi salah satu dari pimpinan saya memilih saya, satu-satunya perempuan, padahal yang lain tidak ada dipilih, tapi satu-satunya perempuan dipilih. Katanya, Fatimah, katanya, kamu nanti saya kirim ke Aceh ya, gitu. Jadi kamu nih emang suka ini kan, berantem kan, nah itu kamu cocok kamu nanti di sana. Karena memang masa-masa remaja itu masa-masa gejolak, masa-masa mencari jati diri, jadi masa-masa yang sangat mudah dipengaruhi juga kali ya. Nah setelah itu saya sudah pulang dan saya udah di keluarga saya berusaha untuk memulihkan pemikiran-pemikiran saya yang selama ini bisa dikatakan mereka radikal, karena pengajaran Islam yang saya anut di keluarga saya itu bukan radikal. Keluarga saya tuh mengajarkan Islam liberal ya, lebih mengedepankan kebaikan-kebaikan saja gitu. Jadi menurut dia ini baik, ya itulah yang dilakukan begitu. Jadi sebenarnya nggak paham isi Qur'annya seperti apa, pokoknya jalani seperti nurani saja. Kalau ini nggak, bohong itu nggak boleh, mencuri itu nggak boleh, nipu tuh gak boleh, bla bla segala macam gitu, pokoknya atas dasar nurani saja gitu. Nah setelah itu karena tadi saya juga takut ancaman itu tadi, saya juga nggak mau melibatkan keluarga saya terpaksa saya pergi ke yayasan dan saya bagaimana caranya saya untuk aman. Tapi saya tidak menceritakan tentang ancaman ini kepada keluarga saya. Yang jelas saya pokoknya pergi jauh-jauh, saya pergi ke seberang pokoknya untuk itu. Nah setelah pergi ke seberang selama 2 tahun, saya balik lagi, aduh beneran nih saya dijodohin sama keluarga saya nggak mau. Pikir saya, aduh terlalu banget sih, keluarga saya mungkin udah nggak sayang lagi sama saya kali, saya kepengen aman aja kok susah amat gitu kan. Di sono nanti diancam, di sono saya capek kerja kayak begitu gitu kan, saya kepengen nyaman di rumah, tetapi keluarga saya malah mau jodohin saya, kesel saya. Akhirnya udah, saya dengan nekat saya balik ke lokasi di mana saya dulu saya mengalami tersesat itu gitu, mengalami masuk di dalam organisasi yang terlarang gitu. Lokasinya tidak jauh lah dari situ, tetapi saya membekali diri saya. Tadinya saya belajar kayak semacam kayak kungfu kayak gitu-gitu untuk bela diri gitu kan. Tapi kok saya rasa kok lama amat ini kayaknya nih, nggak bisa ini kayaknya, nggak bisa lama. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari ilmu, dan saya mau mencari ilmu kekebalan itu secara instan gitulah ya, secara instan. Setelah itu saya memberanikan diri saya untuk merantau ke tempat lokasi di mana saya dulu tersesat di situ. Nah di situ saya sudah mulai niat yang sangat buruk karena sudah brutal saya. Brutalnya begini, mau buat apa lagi saya gitu kan, mau gini salah, mau begitu salah gitu kan. Ya sudah, hampir saya punya niat untuk saya menjadi pembunuh bayaran saja. Jadi gitu.
Jadi di dalam agama saya dulu, saya tuh seperti tidak punya arah tujuan. Karena bagi saya gini, kita mau sholat juga, mau puasa juga, mau zakat juga, tetap aja kita nggak dapat suatu kepastian surga ini. Saya lebih lebih kayak macam putus asa. Saya harus Iya. seperti apa? Orang hidup kok hampa banget saya gitu. Hidupnya begini. Saya lahir, saya gede dikit, dinikahin, setelah itu punya anak, setelah itu mati. Pikir saya hanya seperti itu kan. Wah, nasib Hmm. perempuan jelek banget. Akhirnya saya merubah penampilan saya, lebih semacam kayak laki saja. Saya berusaha belajar fisik lagi, dan saya, aduh, nggak karu-karuan gitu saya pokoknya. Jadi saya senang berantem, jadi mungkin pengaruh ilmu itu juga kali ya. Jadi kesannya kepengen terlalu emosi dan marah. Jadi intinya Iya. begini Pak, di dalam kehidupan yang sebelum saya di dalam terang, saya begitu membabi buta, gitu. Tidak Iya. pernah ada jalan, karena tidak pernah ada yang namanya kepastian. Hidup Mhm. saya hanya galau saja. Nah itu tadi yang seperti yang saya utarakan di awal. Saya bukanlah orang yang semudah itu untuk menerima pengajaran, tetapi saya lebih kritis. Apakah Mhm. benar yang saya jalankan ini suatu kebenaran? Apakah Iya. yang saya lakukan ini benar-benar em, bisa membawa saya ke surga? Itu aja, karena saya takut saya masuk neraka gitu loh Pak. Karena di Iya. dalam ajaran saya dulu lebih dominan diceritakan mengenai tentang neraka gitu. Mhm. Gitu. Ada teman muslim yang sekarang lagi nggak percaya katanya dengan kata-kata saya, yang bilang katanya, kata siapa di dalam Islam menceritakan tentang neraka saja, buktinya tentang surga. Ayo, surga apa dulu? Bagaimana Mhm. wanita bisa masuk surga? Apakah ada penjelasan di situ? Ya kan? Nah, makanya belum kita menemukan suatu kebenaran, kita akan lebih mudah menyimpulkan ya, menyimpulkan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, Mhm. di sini letak saya terus, sebenarnya diri saya itu masih mencari jati diri, tetapi saya tidak pernah menemukan. Nah, di dalam kegalauan saya itu dan di dalam ketidakpastian hidup saya, eh, akhirnya disitulah Tuhan menjumpai saya, begitu. Tapi sebelum Iya. menjumpai saya, nah waktu itu, beberapa waktu itu ada, saya udah ceritakan ya Pak, kesaksian saya. Iya. Jadi saya tinggal satu kos itu, ini perlu teman-teman, mungkin entah teman muslim atau semua pemirsa yang di rumah ya, yang sampai salah Iya. paham lagi apa yang saya ceritakan. Karena kemarin ketika saya bersaksi itu orang membelokkan sesuatu, fakta yang saya bicarakan dibelok-belokkan kemari, ke sana kemari, dibilang saya mengaku orang Minang lah, apa segala macam, padahal tidak pernah saya mengatakan itu. Dan di dalam Mhm. kos-kosan itu, saya ini berdua dengan orang muslim ya, bukan dia di Iya. kos-kosan lain atau dia orang Kristen, bukan. Dia sama-sama muslim seperti saya gitu. Nah, di dalam kos-kosan itu saya bersama dengan teman saya. Teman saya itu punya tunangan. Mhm. Tunangannya mungkin memang dia tunangannya itu orang Kristen gitu ya, dengar-dengar begitu. Tetapi kan saya tidak pernah mengenal secara eh, pribadi mereka, urusan mereka lah gitu, itu masalah pacaran mereka begitu kan. Nah terus akhirnya teman saya itu mungkin tahu, karena saya kan gadis di situ. Saya diperkenalkan mungkin sama cowok yang sekarang udah menjadi suami saya ini. Jadi cowok itu datanglah ke kos-kosan saya. Nah, saya juga tadinya saya nggak berpikir dia ini Kristen atau apa gitu, karena saya tidak pernah pusingin dengan masalah agama waktu itu kan. Pokoknya yang jelas saya kebenaran ya di dalam Islam aja. Saya hampir-hampir nggak percaya kalau misalnya ada orang Kristen beneran di depan saya gitu kan. Nah terus
eh di dalam perjalanan hidup saya itulah akhirnya, di dalam perjalanan itulah situasi itu, cowok ini mengungkapkan bahwa dia suka sama saya gitu kan. Oh suka ya sudah gitu, tapi nggak lama, nggak mesti pakai bulan-bulanan ini gitu. Jadi saat beberapa minggu saja dia sudah menunjukkan sukanya sama saya gitulah gitu ya. Setelah itu saya mulai, namanya laki dengan perempuan gimana sih Pak hubungannya? Kita kan pasti ada di titik suatu bahaya ya di situ ya. Sebagai wanita kita akan diperhadapkan bahaya kalau sering berjumpa dengan laki-laki gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai tahu bahwa dia ini seorang Kristen gitu. Nah, karena dia seorang Kristen inilah saya mulai berpikir, waduh, dia ternyata Kristen gitu kan. Akhirnya saya sebagai perempuan ya, saya memberikan ketegasan sama dia. Kita cari suatu tempat yang enak gitu ya. Saya meminta ketegasan dari beliau ini. Terus sudah gitu, kamu emang benar suka sama saya gitu. Ya iya suka lah gitu. Oke baik. Kalau memang kamu suka sama saya, ya kamu ya harus minta izin sama kedua orang tua saya, dan kamu harus masuk agama saya, begitu kan. Nah terus aku bilang, dia bilang katanya, nggak bisa dek, kamu kan cewek itu harus ikut saya, harus ikut orang laki-laki gitu kan, kata dia. Oh nggak bisa, maaf ya, saya bilang kalau soal agama saya nggak mau main-main gitu kan. Terus dia bilang ya udahlah kalau gitu kita jadi teman biasa aja, kamu saya anggap adik aku, katanya gitu kan. Sebenarnya dalam hatiku kecewa karena kok hanya begitu saja cintanya kepada saya. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk putus dan kami tidak berjumpa. Dan saya klarifikasi lagi nih supaya teman-teman jangan salah paham lagi. Kemarin bilang katanya sebelah saya Kristen, cowok saya ini di sebelah saya. Tidak, cowok saya itu jauh tinggalnya, ya bukan di sekitar saya atau di kontrakan dekat saya, tidak. Jadi itu jauh. Nah setelah sudah berpisah itulah saya kembali untuk bersemangat untuk saya harus pencarian jati diri saya. Saya masih niat lagi kepengen menjadi seorang pembunuh bayaran aja. Saya mungkin dengan begini saya dapat duit banyak. Cuman saya caranya bagaimana, melalui siapa gitu waktu itu. Nah akhirnya ini singkat kata, terus akhirnya dalam gejolaknya saya dengan begitu nggak karu-karuan hidup saya gitu ya, Tuhan menjumpai saya melalui mimpi itu. Nah, ini saya ceritakan awal perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus melalui mimpi saya sama teman-teman. Jangan dikira di dalam mimpi semuanya semua serba mimpi. Karena Tuhan hadir itu bisa dengan cara apapun. Ya, ada teman-teman bilang katanya, apa semua dari mimpi. Hello, kalau saya balikan kepada teman-teman semua, iman Anda berdasarkan apa? Anda berkata menyaksikan, aku bersaksi atas dasar apa? Tidak ada kan? Kalau saya balikan, ya. Sekarang ini saya menceritakan tentang fakta, tentang Tuhan yang saya anut sekarang. Awal perjumpaan saya dengan Tuhan memang melalui mimpi. Tetapi mimpi bukan sekedar mimpi. Karena kenapa saya katakan bukan sekedar mimpi? Buktinya dalil yang di dalam mimpi saya itu tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalil yang di dalam atau kalimat yang di dalam mimpi saya itu buktinya ternyata ada tercatat di dalam Alkitab. Nah ini belum saya ceritakan ya teman-teman ya, proses
awal mimpi saya. Jadi begini, sekarang saya ceritakan. Pada malam itu saya tidur. Nah, dalam keadaan saya tidur itulah saya bermimpi. Di situ saya melihat ada pohon rindang, ada rumput yang hijau, pokoknya indah tempatnya. Terus saya melihat ada orang yang berjubah dari jarak jauh, dekat pohon dan dekat domba-domba itu, dan saya dari sini. Lalu dari jauh itulah orang yang berjubah itu membuka tangannya lebar-lebar. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, pada saat saya setelah mimpi itu, saya terbangun. Tapi saya hanya bangun, apa sih tadi? Ya sudahlah, saya yang cuma mimpi ini, saya tidak menghiraukan. Nah, ini yang harus bisa bedakan ya teman-teman ya. Orang bermimpi sekedar mimpi bunga atau bunga mimpi atau apa itu berbeda. Kenapa sampai saya bisa terbangun? Itu artinya ada hal yang saya alami, entah itu mungkin bisa dibilang mimpi atau mungkin di luar alam sadar saya atau segala macam. Yang jelas ini seperti hal yang sangat jelas, tapi saya tidur gitu loh. Itu loh kenyataannya yang saya alami. Nah, oke. Singkat katanya saya nggak mau pusingin. Nah, besok malamnya lagi saya bermimpi kembali di situasi yang berbeda, tetapi saya selalu diperlihatkan dengan simbol yang sama. Selalu ada pohon yang rindang. Pohon rindang saya lihat itu, terus di sebelahnya tuh ada anak tangga salib, ada anak tangga. Itu anak tangga kan 7 ya Pak ya, anak tangga 7 gitu naiknya. Dan di puncak tangga itu ada sebuah salib. Namanya di dalam mimpi, betul ya kata Alkitab ternyata ya, bahwa roh itu penurut, itu betul. Kita di dalam mimpi tidak bisa berontak kalau disuruh sesuatu itu. Jadi saya lakukan, karena saya disuruh orang, saya suruh naik tangga itu 7 tangga. Nah, setelah itu di puncaknya saya disuruh peluk salib itu, dan saya peluk, tiba-tiba berubah manusia. Saya langsung kaget. Terus dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Bahasa atau kalimat yang dia utarakan tuh begitu lembut, tetapi menyejukkan, tetapi seperti hal ini loh yang saya cari selama ini gitu. Akhirnya setelah kejadian, tapi di dalam wajah itu saya tidak melihat wajah itu seperti yang digambar-gambar, itu tidak. Wajah itu pokoknya sulit saya mengatakan. Dia semacam kayak matanya pun kayak mata apa gitu. Oh, putih gimana gitu ya. Sulit sekali untuk saya mengungkapkan gitu. Nah, setelah itu saya terbangun. Nah, setelah mimpi yang saya kedua inilah saya mulai gelisah. Karena gini, mimpi yang pertama tadi kan kalimatnya sama. Gitu kan. Mimpi yang kedua kalimatnya pun sama. Maksudnya sama dengan yang pertama tadi. Ini yang saya herankan. Tetapi yang saya herankan lagi, kenapa harus ada simbol salib? Nah, pikiran saya waktu itu, saya berpikir bahwa salib itu adalah Tuhannya orang Kristen. Gitu. Saya tidak pernah tahu Tuhannya orang Kristen itu seperti apa gitu ya. Pokoknya tahu saya orang Kristen ya itu kafir, pokoknya gitu aja. Saya tidak paham yang namanya Yesus atau apa tuh saya tidak paham gitu ya. Yang jelas saya hanya menyimpulkan salib itu adalah lambang kekafiran. Waduh, tapi kok itu ada Tuhannya orang Kristen gitu. Jadi di sisi lain saya merasa inilah jawaban yang saya cari. Dia bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Gitu loh.
sampai tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku. Itu hal yang apa ini suatu jawaban gitu, tapi kok kenapa harus ada tanda salib? Nah, akhirnya saya nyebut, pokoknya nyebut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, saya baca-baca surat hafalan, surat-surat juz amma begitu ya. Dan saya selalu kalau sebelum saya membaca juz amma, selalu saya membaca Al-Fatihah lebih dahulu gitu, karena itu memang sudah kebiasaan saya dari dulu. Karena bagi saya bacaan Al-Fatihah ada hal yang mutlak gitu. Kalau mau kita doa apapun, selalu saya memakai surat Al-Fatihah dulu sebelum juz amma gitu. Nah, setelah itu kok semakin saya tolak dengan semakin saya membaca surat-suratan begitu, kok semakin terngiang-ngiang saja dengan kalimat cuma di dalam mimpi gitu loh. Cuma di dalam mimpi, tetapi kok kayaknya jelas. Terus udah gitu kok ini gimana ya, di sisi lain tuh ini jawaban buat aku banget gitu. Tapi di sisi lain, aduh ini kenapa kok mesti harus tandanya tanda orang kafir ini, salib itu yang jadi selalu saya masih bingung gitu kan. Nah, pada akhirnya tetapi ya di dalam agama saya dulu itu setiap kali kita dapat mimpi seperti itu Pak, itu wajib kita menolaknya. Karena kami mengimani bahwa mimpi-mimpi seperti itu, apalagi ada bau-bau kekafiran, itu berarti ada jin kafir yang mencoba untuk membawa saya pada kekafiran gitu kan. Makanya surat An-Nas itu sangat-sangatlah berarti. Nah, lebih gitu lagi tuh ayat kursi. Itu sangat lebih gitu lagi gitu. Nah, tetapi pada saat itu saya hanya surat-suratan saja, karena saya waktu itu saya juga tidak membawa Quran ya, jadi saya pokoknya hanya membaca-baca surat hafalan saja gitu. Nah, terus pada akhirnya singkat katanya itu, ini selalu membuat saya terngiang-ngiang. Dalam aktivitas saya selalu berpikir di situ. Dalam aktivitas apapun saya selalu merenungkan kalimat itu. Seperti kayak mengejar saya gitu loh Pak. Waduh, ini kenapa sih ini ngejar saya terus? Aduh, saya pokoknya berusaha untuk semakin saya tolak dengan surat-suratan, semakin jelas lah perkataan itu, malah justru kayak semakin ngejar saya. Saya bener-bener kayak mau makan pun kayak nggak enak gitu ya. Jadi merasa apa sih sebenarnya semua ini gitu kan. Sampai saya sholat tahajud segala macam untuk menghindari hal-hal yang menurut saya itu benar-benar nggak mungkin saya akan menjadi orang Kristen, nggak mungkin gitu. Nah, pada akhirnya sudah ini singkat kata proses 3 minggu saya benar-benar hampir gila Pak, hampir gila saya karena menolak kalimat itu gitu loh. Saya mau gimana lagi, saya baca-baca surat pun saya tetap tidak mampu untuk menolak maksudnya menghilangkan kalimat di dalam mimpi saya itu gitu ya. Pada akhirnya saya sudah pasrah, sudah kesel. Nah, teman saya satu kos-kosan ini saya ceritain lah dia bilang, Pi, kayak gitu, ini di sini ada gereja di mana? Ada di sana Pak gitu kan. Tolong Pi, tunjukkan saya gereja, karena saya kepengen meramal mimpi saya lah. Mungkin pendeta itu bisa meramal mimpi saya lah gitu kan. Karena saya mencari gereja itu bukan menjadi orang Kristen, karena saya tersiksa ya. Barangkali orang gereja itu atau orang Kristen, pendeta lah, saya tahu saya tuh pendeta lah, orang gereja gitu waktu itu. Pendeta itu pasti akan bisa meramal lah mimpi saya, apa maksud dan maknanya gitu. Nah, setelah itu singkat katanya saya masuk gereja. Akhirnya berdua saya juga satu kos-kosan sama saya itu, akhirnya kita bergereja gitu. Nah, waktu dari hamba Tuhan tuh begitu welcome. Mereka melayani kami
Dan kami duduk bersama, terus saya ceritakan mimpi saya, bla bla gitu kepada hamba Tuhan itu. Terus hamba Tuhan itu menunjukkan surat Injil, apa namanya, kitab Injilnya gitu. Setahu saya itu pokoknya kitabnya orang Kristen Injil. Saya nggak ngerti Alkitab, saya nggak ngerti apa namanya perjanjian lama, perjanjian baru gitu, nggak ngerti. Ya setahu saya kitabnya orang Kristen tuh namanya Injil begitu waktu itu. Nah terus saya tidak mau megang kitabnya orang Kristen itu dong, karena kebiasaan kami kalau misalnya membaca Al-Quran atau apa kan kita harus wudhu dulu gitu kan. Ini dia langsung begini tunjukkan suruh baca gitu ya, tapi akhirnya saya nggak mau megang. Hamba Tuhan itu memutarkan kitabnya ke arah saya dan saya disuruh baca di Yohanes 14 ayat 6. Saya begitu kaget, Pak. Seumur-umur saya ya belum pernah ada saya membaca, yang buru-buru membaca kitabnya orang Kristen loh. Saya nggak pernah tahu gitu loh. Dari mana coba? Sementara saya merantau tadi ke seberang, saya ketemunya orang Buddha gitu. Jadi nggak nyambung kan kalau mau orang Kristen. Nggak ada istilah saya ini pernah belajar Injil, nggak ada sama sekali. Orang ini saya orang awam, masih remaja pula ya kan. Jadi di tahun itu kan tidak ada yang namanya Google atau YouTube, itu tidak ada. Pokoknya intinya saya pure murni dapat mimpi, dan ternyata yang hamba Tuhan perlihatkan itu lah kok persis di dalam mimpi saya. Ini yang membuat saya semakin heran dan sangat kaget, sekaligus shock gitu ya. Nah, hamba Tuhan itu nyerocos, Pak. Begitu banyak dia ngomong apalah, pokoknya saya nggak sedikit pun saya bisa mendengar dia ngomong apa. Karena mata saya, pikiran saya hanya fokus pada kalimat yang ada di dalam kitab itu. Kok bisa ya, bisa persis dalam mimpi saya gitu kan. Saya pikir tadi saya sampai situ saya diramal mimpi saya. Oh artinya kalau kamu ketemu salib begini, oh kamu kalau mimpi begini artinya begini. Saya pikir begitu. Ternyata sampai di gereja hamba Tuhan itu memperlihatkan kalimat yang di dalam mimpi sama saya sama persis di dalam kitab itu. Nah pada akhirnya hamba Tuhan itu bilang kayak, gimana Mbak? Ngerti kan maksud saya tadi? Nah kalau Mbaknya mau belajar lagi ke sini, kami dengan senang hati akan melayani kalian gitu kan. Oh ya terima kasih Pak. Akhirnya kami permisi. Aduh sampai rumah saya lebih galau lagi Pak. Sampai kos-kosan itu saya galau lagi. Galonya begini, kok bisa ya dalam mimpi saya masih bertanya-tanya lagi gitu. Sedangkan itu kan cuma mimpi, kok bisa ada ini. Pokoknya kalau seandainya itu benar kebenaran di kitabnya orang Kristen, pasti ada jawaban yang lebih lagi dari itu, pikir saya begitu. Yang tadinya saya cuma hanya ya udahlah, udah nanya hamba Tuhan ya sudah selesai itu pulang. Tapi ternyata tidak bisa Pak. Semakin saya diperlihatkan di kitab itu, saya semakin galau, semakin pusing. Bahkan saya sampai benar-benar saya sudah mengalami hal yang gimana ya, tidak mungkin saya akan jadi Kristen, tidak mungkin gitulah. Pokoknya waktu itu saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya alami ini sendiri gitu kan. Dan keluarga saya tidak ada yang satu pun yang beragama Kristen, tidak ada. Bahkan sampai sekarang belum ada yang Kristen sama sekali. Jadi waktu itu sampai saya lakukan sholat tahajud, pokoknya saya berserah diri ya. Pokoknya saya memohonkan bahwa Allah itu supaya menolong saya untuk saya tidak menjadi Kristen. Makanya terus ayat-ayat itu saya alunkan. Tapi Pak, ini fakta yang memang saya alami. Ternyata tidaklah bisa. Ya sudah, akhirnya saya dengan teman saya memutuskan, kita belajar lagi gereja yuk. Ayo Kak, gitu. Jadi singkat katanya Pak, kami diberi waktu khusus
dalam waktu 1 minggu tuh 2 kali dikasih hamba Tuhan itu untuk kami konseling mengenai tentang Alkitab ya, yang sekarang saya tahu saya itu Alkitab. Nah, terus akhirnya teman satu kontrakan saya tadi itu bisa belajar bareng sama saya tuh selain katekesasi Pak, beda dengan katekesasi. Ini beda hanya untuk pendalaman gitu ya. Terus saya udah pelajari Alkitab itu, wow, semakin bangga, semakin luar biasa gitu loh. Memang Alkitab ini memang bahasa Indonesia gitu loh. Itulah yang membuat saya dulu kayaknya, tapi namanya kitab kok bahasa Indonesia begini ya. Karena kultus yang saya imani selama ini namanya kitab itu yang harus unik gitu ya Pak ya, yang harus unik. Uniknya tuh mungkin bahasanya harus asing gitu loh. Jadi pemikiran saya sebenarnya ada dua pemikiran yang nggak langsung saya pasti tiba-tiba saya menjadi Kristen atau percaya dengan Alkitab, tidak. Saya kenapa lebih heran dan lebih senang membaca Alkitab itu karena dari sejarahnya dulu Pak. Dari sejarahnya itu loh kok jelas ini di sini ya gitu. Terperinci ya di masa abad berapa ini katanya ini di perjanjian lama, ini katanya ini perjanjian barunya seperti ini, kayak gitu-gitu kan. Oh begitu ya, ditunjukkan sama hamba Tuhan itu tentang kitab ini kamu baca, kitab ini kamu baca. Ya walaupun nggak semua saya baca dulu waktu itu, hanya seberapa aja gitu. Tapi karena saya kepengen belajar terus, saya tuh pengen banget mempelajari terus Alkitab itu. Nah pada akhirnya hamba Tuhan itu menanyakan kepada saya. Tapi teman saya itu nggak sering full kayak saya ya. Kalau saya full datang terus, jadi kasih jadwal itu saya datang terus. Kalau teman saya itu agak bolong-bolong datangnya. Nah terus udah gitu hamba Tuhan itu bertanya kepada saya, Mbak gimana? Apa Mbak sudah yakin dengan Injil ini? Gitu katanya. Terus saya bilang iya Pak. Saya merasa yakin ini di sini satu kebenaran. Saya ngomong gitu kan. Ya udah, kalau gitu nanti mbaknya pulang, tutup pintu, tutup jendela, terus berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mbak ya, bilang gitu. Oh iya Pak, saya akan lakukan gitu kan. Sampai rumah bener saya lakukan, tapi teman saya tadi nggak ikut ke kos-kosan, dia pergi nggak tahu kemana. Katanya sih ke tempat cowoknya itu gitu. Saya pulang, saya alami sendiri tuh ya, saya pokoknya ngikutin apa yang tadi disarankan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan bilang begitu ya, saya tutup pintu, saya tutup jendela. Cuman saya bingung cara ritual doanya doang. Gimana ya doanya? Tetapi kan saya sering lihat hamba Tuhan itu kalau setiap kali mau ngajarin kita, selalu dia berdoa cuma hanya tutup tangan, lipat tangan, tutup mata, begitu doang. Ya sudah, saya praktekkan. Tapi karena nggak ada sofa, nggak ada tempat duduk, saya duduk di bawah, saya bersila saja. Saya dalam keadaan saya duduk bersila itu, maksudnya dalam duduk bersila itu, waktu saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Hanya perkataannya itu saja loh Pak, saya belum ngomong yang lebih-lebih. Belum yang lebih lah pokoknya. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang seperti lepas dari diri saya. Badan saya ini seperti terangkat gitu. Otomatis kaget dong saya. Tadinya saya pejam mata, saya berdoa begitu, tiba-tiba ada sesuatu hal yang saya rasakan aneh, ya saya langsung melek, saya buka mata. Nah, setelah saya buka mata itu, ada sesuatu hal yang baru yang saya rasakan. Hal yang sulit terkatakan, tetapi itulah saya alami begitu. Bisa dibilang kalau orang Islam kan mungkin bahasanya bau surga begitu ya. Ada hal tiba-tiba kayak cara pandang saya, kayak ini saya tuh berubah gitu.
Tadinya saya berambisi pengen jadi pembunuh bayaran, senang dengan kekerasan, hal-hal yang negatif, itu seperti lepas dari diri saya. Jadi kayak saya, memang hamba Tuhan tuh selalu ngomong gini ke saya, kalau kita mengikut Yesus, harus meninggalkan manusia lama, mematikan manusia lama, dan menjadi manusia baru, katanya seperti itu. Walaupun saya sebenarnya waktu itu belum terlalu paham apa yang dikatakan hamba Tuhan ini, tapi akhirnya saya mulai mengerti, oh mungkin begini maksudnya. Puji Tuhan tuh hal-hal yang negatif dari diri saya, itu begitu lepas dari diri saya. Nah itulah awal perjumpaan saya dengan Yesus, dan begitu banyak hal yang saya alami setelah saya terima Yesus. Ini ceritanya lebih unik lagi, karena orang sudah menerima Yesus tidak semudah itu untuk kita tiba-tiba menjadi berubah, Power Rangers, kayak gitu-gitu, enggak. Tetapi kita akan mengalami sesuatu hal yang dimana itu kita akan diperhadapkan dengan pergumulan, proses Tuhan yang mengajarkan saya secara alami, ya. Perjumpaan Tuhan itu bukan cuma hanya dalam waktu saya bermimpi doang. Jadi hal dari suara pun saya alami, penglihatan pun saya alami. Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan itu benar-benar Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, dan Tuhan beserta itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Tuhan yang lain nggak tahu, ya. Kalau dulu saya mengatakan yang maha pengasih dan penyayang, itu hampa. Kasihnya seperti apa sih? Penyayangnya seperti apa sih? Saya memohon ampun, pokoknya asumsi saya aja, saya udah diampuni, begitu aja. Saya tidak pernah peduli dengan yang namanya pengampunan yang sesungguhnya. Dan ini saya rasa juga dialami oleh teman-teman semua yang masih berada di agama lama saya. Itu pasti. Jadi selama ini merasa diampuni dosanya. Kalau boleh jujur ya teman-teman semua, kapan sih Tuhan itu, kapan sih Allah itu pernah berkata, aku mengampuni dosa-dosa kalian, aku mengampuni dosamu. Dengan cara apa? Nah, saya ajak teman-teman semua, jangan hanya menjalani sesuatu yang bahkan sendiri kita tidak tahu. Jangan menyembah sesuatu yang bahkan sendiri kita tidak kenal apa yang kita sembah. Dan jangan selalu berasumsi bahwa dosa kita sudah diampuni. Dan jangan pernah merasa kita sudah mengenal Tuhan. Kapan Tuhan memperkenalkan dirinya? Apakah kita hanya berasumsikan alam ini yang kamu rasakan, nafas kamu yang kamu rasakan, itu kan sudah ciptaan Tuhan. Tuhan yang mana? Nah, di sini saya mau pesan sama kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada. Yang saya alami selama ini, begitu bodoh-bodohnya saya hanya menjalani kehidupan keagamaan saya dulu. Ya, kita selalu hanya berasumsi, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Kapan? Kapan Dia mengasihi kita? Kapan Dia mengampuni kita? Kapan Dia menyediakan surga buat saya? Kapan Dia menyediakan jalan buat saya masuk surga? Kapan ngomongnya? Kalau hanya mengklaim bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, semua Tuhan di dunia ini, semua agama juga mengklaim bahwa Tuhannya pencipta langit dan bumi. Tetapi perlu teman-teman sadari, semua pemirsa dimanapun kalian berada, saya kasih tahu, tanpa Tuhan datang menemui kita, kita sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa, tidak akan mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Amin. Siapa diri kita? Gitu. Ya, saya tidak memaksa teman-teman semua untuk harus pindah agama, tetapi selidikilah keyakinan Anda. Gitu. Apakah dengan hanya membaca, apakah hanya dengan menghafal-hafal Anda mengetahui kebenarannya?
Atau justru Anda sudah mengetahui kebenarannya, tetapi Anda tetap tidak mau lepas dari zona aman Anda? Sekarang saya beritahu sama teman-teman semuanya, pemirsa di luar sana, bahwa berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen bukanlah enak yang seperti Anda pikirkan. Karena apa? Kita akan hilang dari zona aman kita. Kita kehilangan segala-galanya. Iya. Ya. Bahkan bisa dibilang, kamu agama Kristen. Oh, gini-gini. Di dalam lingkungan, kita ini sebagai minoritas. Apa enaknya kamu jadi kaum minoritas? Kita hanya cuma dikatain kafir, kafir, kafir. Waktu dulu, bahasa kafir itu begitu menakutkan buat saya. Bahasa murtad itu begitu najis buat saya. Tetapi inilah, karena memang ini adalah aku yang dipilih Tuhan, Tuhan yang memilih aku, dan bukan aku yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih aku. Jadi apa yang kusangkakan dulu hal yang tidak baik, ternyata ini puji Tuhan, saya justru bersyukur kalau saya murtad dari Tuhan yang tidak saya kenal. Sekarang saya kembali kepada jalan yang benar. Saya sering Pak ditawarin di WA sama teman-teman yang mualaf. Bilang gini katanya ke saya, kembalilah pada jalan yang benar katanya Pak. Iya. Oh ya, jalan yang benar. Kebenarannya di mana? Siapa yang mengaku benar? Gak mau jawab dia. Ya udah, akhirnya saya terus aja lanjutkan WA-nya. Saya kasih tahu Anda ya, kayak gitu ya. Kalau kembali kepada jalan yang benar, itu artinya kamu harus kembali kepada ajaran yang terdahulu. Apa ajaran yang terdahulu? Ada ajaran yang sebelum kitab kamu ada. Itu baru disebut kembalilah pada jalan yang benar. Tetapi kalau merosok ke sana, itu bukan jalan yang benar, bukan ngajak kembali Anda, ngajak merasuk ke jurang maut Anda ini, kayak gitu ya. Dia nggak mau jawab pula, karena saya rindu banget nih berdiskusi dengan orang-orang seperti ini. Bicaranya hampa Pak. Kenapa saya katakan bicara hampa? Hanya bisa bicara kebenaran. Kebenaran yang mana? Siapa yang pernah bisa menyatakan diri akulah kebenaran? Siapa? Mohon maaf ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah yang menanggung hidup kamu. Tidak pernah. Hanya Yesuslah yang berkata seperti ini dengan jelas. Ya, bukti nyatanya adalah saya seorang muslim yang tidak pernah mengenal ajaran kekristenan, yang bahkan dulu saya membenci yang namanya kekristenan. Buktinya muncul di dalam mimpi saya 2 kali 2 malam, dan ternyata saya temukan di dalam kitabnya orang Kristen. Apakah teman-teman semua di sini tidak pernah mau berpikir? Apakah saya buat-buat? Terus apa untungnya saya membuat-buat? Saya jauh dari zona aman saya, teman-teman. Saya anak terakhir dari ke-10 saudara. Bisa dibilang saya anak kesayangan mereka. Tetapi ketika saya meninggalkan Yesus, meninggalkan ajaran saya dulu, Islam, teman-teman mau tahu nggak? Tangan saya ini dibilang najis sama mereka. Bahkan menurut ajaran saya Pak, begini, ketika orang melakukan ritual ibadah puasa, ya itu berarti mereka ini seolah-olah ingin mau menebus dosanya gitu. Terus sampai pada akhirnya Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya hari kemenangan atas keprihatinan kita menahan lapar dan haus tadi ya. Itu merasa suci gitu loh.
Kita merasa suci karena fitri itu, Idul Fitri itu gitu. Pada waktu saya lebaran pulang waktu itu, tangan saya katanya dibilang najis sama kakak-kakak saya. Karena saya sudah kafir. Karena bagi mereka saya ini mengotori kesucian mereka. Karena sudah puasa 1 bulan, lebaran harus salaman sama saya itu sampai geger, Pak. Dari situlah saya trauma, saya nggak berani pulang lebaran. Sampai detik ini saya belum pernah saya namanya pulang sampai lebaran. Tapi kalau mereka, kalau saya pulang dengan hari-hari biasa, mereka sih terima. Itu pun Pak, nggak semudah itu jalan saya tiba-tiba balik, saya diterima begitu. Sejak saya mengambil keputusan saya Kristen, seperti saya kayak orang lepas. Saya seperti sebatang kara. Nah, ini pergumulan saya ini belum saya ceritakan semuanya. Hidup saya bersama Yesus saya lalui, setelah itu saya proses menikah. Ya, sudah menikah, saya alami begitu hal, banyak sesuatu yang bisa dikatakan aku sendiri. Sampai pada akhirnya saya mengatakan, Tuhan, saya mau hujat Tuhan lagi, jangan salah teman-teman. Perjalanan hidup saya itu tidak semudah, maka tadi saya katakan ketika kita sudah menerima Yesus, tidak semerta-merta tiba-tiba kita berubah gitu, enggak. Proses yang Tuhan kasih itu sangat tidak enak. Tetapi sekarang saya baru menyadari, saya didewasakan di dalam iman melalui pengajaran-pengajaran melalui hidup saya bersama Tuhan itu. Baru saya mengatakan, Tuhan luar biasa, Engkau begitu baik. Aku diperhadapkan dengan masalah seperti ini, masalah seperti itu, masalah seperti ini, masalah seperti itu. Ternyata Tuhan mau mengajari saya. Saya akan menjadi berkat buat orang lain juga ketika orang lain itu menghadapi hal yang saya alami. Amen. Saya waktu itu juga berpikir, saya baru usia seperti ini saja, saya sudah diperhadapkan hal goncangan yang membuat iman saya cukup goncang waktu itu. Saya pernah menghujat Tuhan. Tuhan, saya sudah nggak mau kenal Kau lagi. Saya sudah nggak mau ke gereja lagi. Pikir saya kecewa waktu itu. Gimana nggak kecewa? Saya bisa terbang merasa sendiri. Ya, di sini saya tidak bisa menceritakan hal yang lebih ya untuk masalah saya gitu. Tapi intinya saya waktu itu saya merasa saya sendiri, saya sebatang kara. Nggak mungkin lagi kan saya mau mau minta tolong sama keluarga pun nggak mungkin karena saya sudah keluar gitu kan. Tetapi pada saat kejadian itu tiba-tiba ada suara, teman-teman. Ini bukan cerita, bukan dongeng ya teman-teman. Seperti Pak Yusuf katakan, orang bisa membaca dari apa gerak-gerik dari mata saya atau mungkin dari gerak-gerik face saya. Saya mengatakan dengan sesungguhnya, ketika saya menangis dan menghujat Tuhan, saya guyur-guyur air itu supaya orang tidak mendengar saya begitu sedih, saya begitu putus asa. Tiba-tiba ada suara di telinga saya mengatakan, hai, Tuhan itu punya rencana indah loh buat kamu. Lalu saya, karena rambut saya sampai basah-basah itu, sampai saya buka-buka begini lagi. Pikir saya mungkin ada sekali lagi suara itu, gitu kan. Apa tadi suara itu, gitu kan. Suara itu kayak semacam gini loh Pak, kayak speaker gitu ya, pakai alat suara gitu, tetapi keras, begitu jelas, tapi nggak tahu asalnya dari mana, saya nggak tahu. Saya begitu mencari suara lagi, tapi saya tidak menemukan lagi suara itu. Nah, dari situlah saya kayak semacam pergumulan yang tadi saya sedih, saya nangis, saya kayak tiba-tiba hilang sendiri. Saya tidak memikirkan saya tidak memikirkan lagi tentang kesedihan yang saya alami tadi. Itu ajaibnya. Suara yang langsung saya dengar tadi, apa ya maksudnya gitu. Karena bagaimanapun juga ya Pak ya, saya proses di dalam membaca Alkitab belum sempurna saya baca semua. Jadi saya belum ngerti ada ayat-ayat seperti itu tuh, saya belum gitu kan. Akhirnya saya diajak
teman saya ngikutin ibadah komsel seperti itu ya. Nah, pas ada ibadah komsel itulah eh itu menceritakan tentang hal-hal yang soal rencana indah tadi gitu loh. Loh, Iya. ini seperti suara yang saya dengar tadi. Jadi akhirnya saya menyaksikan apa yang tadi saya alami gitu. Iya. Nah, itulah. Ini baru belum seberapanya, Pak. Ketika saya sudah mengikut Tuhan dan sebelum mengikut Tuhan. Sebenarnya jalannya semuanya tersingkat karena bagaimanapun juga durasi yang yang di dalam acara Bapak tentu terbatas ya Pak, yang nanti teman-teman juga jenuh semua dengar saya karena banyak perjalanan hidup saya, mungkin di channel saya sendiri nanti akan saya ceritakan perjalanan hidup saya sudah mengikut Yesus gitu. Karena sekarang kan baru nerima Yesus, perjumpaan dengan Yesus seperti itu ya. Sebenarnya perjumpaan Yesus itu bukan hanya saat itu, tetapi perjalanan hidup saya, Tuhan itu benar-benar ada buat saya. Tuhan itu benar-benar menyertai saya begitu luar biasa, begitu nyata. Dan saya juga pesan sama teman-teman semua, yang mungkin hari ini teman-teman semua yang masih yang mungkin belum nggak pasti ya, atau mungkin hambar, ingatlah bahwa Tuhan itu selalu ada beserta kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan itu begitu peduli sama kita. Hari ini kalian akan diperhadapkan dengan hal-hal masalah yang membuat kalian akan menghujat Tuhan, tapi ingatlah ya, suatu saat Tuhan akan betul-betul berkarya buat Anda semuanya. Tetapi jangan lupa, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Baca firman, doa, dan pujian itu adalah senjata-senjata di mana itu harus atau wajib diperlukan untuk kita orang-orang percaya. Karena itu adalah benteng buat iman kita, pengetahuan, bahkan karya keselamatan itu tidak akan lepas jikalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Mengikut Tuhan memang tidak mudah, tetapi jika kita mengandalkan Tuhan di dalam segala. Iya, demikianlah kesaksian yang luar biasa ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa kita senantiasa Tuhan memberkati semua orang, dan kiranya video ini tidak hanya sampai di saudara tetapi bisa dapat disebarkan supaya lebih banyak memberkati orang lain. Karena memang tugas kita di dunia adalah memberitakan Injil, dan cara terbaik untuk memberitakan Injil adalah dengan memberitakan Injil melalui membagikan kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang telah menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah cara baik untuk kita menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun mereka atau saudara berada. Amin.